Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang vektor bagian 2. Materi vektor berikutnya yaitu tentang penjumlahan vektor atau nama lainnya adalah resultan vektor. Pada resultan vektor atau penjumlahan vektor itu terdapat beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode segitiga. Metode segitiga ini contohnya adalah apabila saya memiliki vektor A lalu ingin dijumlahkan dengan vektor B. Maka si vektor B itu, pangkal vektor B akan bertemu dengan kepala dari vektor A. Sehingga untuk menjumlahkan A ditambah B yaitu dengan menarik garis dari pangkal A ke kepala B. Di sini adalah R sama dengan A ditambah B. Apabila kita perhatikan, bentuknya akan menjadi seperti segitiga. Lalu metode yang kedua adalah metode jajar genjang. Jadi metode jajar genjang ini, misal saya memiliki vektor A, lalu ditambah dengan vektor B. Di sini pangkal A bertemu dengan pangkal B. Maka untuk menjumlahkannya dimulai dari menarik garis dari pangkal juga, yaitu R sama dengan A ditambah dengan B. Apabila kita menarik garis titik-titik, maka yang kita perhatikan terbentuk seperti gambar jajar genjang. Lalu bagaimana kita mencari besarnya resultan? Apabila sudut yang terbentuk antara dua vektor tersebut kita memberikan simbol theta, maka besarnya adalah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Penjumlahan vektor atau resultan vektor metode yang ketiga yaitu metode poligon. Dari kata poligon, poli sendiri artinya adalah banyak. Maka di sini adalah penjumlahan vektor dengan lebih dari dua jenis vektor. Misal di sini saya memiliki vektor A, lalu saya memiliki vektor B, dan saya memiliki vektor C, dan saya memiliki vektor D. Lalu saya ingin menjumlah keempat vektor tersebut, A ditambah B ditambah C ditambah D, maka hasilnya menjadi vektor A, ujung vektor A akan berhubungan dengan pangkal vektor B, lalu kepala vektor B akan berhubungan dengan pangkal vektor C, dan kepala vektor C akan berhubungan dengan pangkal vektor D. Lalu dengan menjumlahkannya yaitu kita tarik garis vektor, di mana mulai dari pangkal vektor yang pertama yaitu vektor A ke vektor D. R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah dengan D. Contoh. Dua buah vektor A dan B memiliki pangkal yang berhimpit dan masing-masing besarnya 3 Newton dan 4 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, hitunglah A ditambah dengan B. Sekarang kita jawab. Pertama, kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah vektor A kita punya 3 Newton, lalu vektor B kita punya 4 Newton, dan sudut apitnya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah A ditambah dengan B. Sekarang kita jawab. Maka kita menggunakan rumus resultan karena ada dua buah Newton dan berhimpit membentuk suatu sudut. Maka rumusnya adalah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta, di mana R adalah resultan A ditambah B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Maka sekarang kita masukkan nilai-nilainya. A ditambah B sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali dengan cos 60 derajat. Maka A ditambah dengan B sama dengan akar 9 ditambah 16 ditambah 24 dikali cos 60 derajat adalah setengah. Maka A ditambah B sama dengan akar 9 ditambah 16 adalah 25, ditambah 24 dikali setengah adalah 12. Maka A tambah B sama dengan akar 37 Newton. Maka hasil dari resultannya yaitu akar 37 Newton. Apabila akar 37 tidak bisa kita buka atau kita selesaikan, kalian bisa selesai sampai sini. Sekarang kita ke penjumlahan vektor lagi, ke metode berikutnya yaitu metode komponen vektor atau penguraian vektor. Metode ini bagaimana? Kita lihat contoh berikut. Jadi di sini ada vektor, yang pertama itu vektornya sebesar 6 Newton di subu X positif.
Lalu, vektor yang kedua kita punya 10 Newton dan dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Lalu vektor yang ketiga yaitu sebesar 3 Newton dan dia letaknya tepat di sumbu Y negatif. Pertanyaannya adalah, berapakah resultan dari vektor di samping? Apabila kita menggunakan metode penguraian vektor, artinya kita akan menguraikan masing-masing vektor tersebut. Jadi sekarang kita tentukan dulu mana vektor 1, vektor yang kedua, dan vektor yang ketiga. Di sini kita anggap bahwa 10 Newton sebagai vektor yang pertama, berarti F1, lalu 6 Newton sebagai vektor yang kedua, yaitu F2, dan 3 Newton sebagai vektor yang ketiga, maka F3. Kenapa lambangnya F? Karena 10 Newton, 6 Newton, dan 3 Newton ini merupakan gaya. Jadi kita beri simbolnya adalah F, gitu ya. Sekarang kita jawab. Nah, cara menjawabnya adalah kita uraikan dulu masing-masing vektor. Sekarang kita uraikan vektor yang pertama, yaitu F1. F1 dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Sekarang kita buat sumbu F1 berada di sumbu X dan F1 di sumbu Y. Berarti Fx-nya untuk F1 rumusnya adalah F1 dikali dengan cos theta. Lalu untuk F1 di sumbu Y atau F1Y-nya adalah F1 dikali sin theta. Nah, untuk yang F2, perhatikan, karena F2 dia letaknya tepat di sumbu X positif, maka dia hanya memiliki nilai vektor di sumbu X, dan sumbu Y-nya bernilai 0. Lalu yang F3, lihat di F3, F3 dia letaknya tepat di sumbu Y, maka dia hanya memiliki vektor di sumbu Y, sedangkan di X-nya dia bernilai 0. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke resultannya, kita perhatikan dulu masing-masing sumbu. Jadi yang pertama kita lihat sumbu X-nya dulu. Kita perhatikan hanya di sumbu X. Vektor apa saja yang berada di sumbu X? Di sini di sumbu X, vektornya itu ada yang oranye ini adalah F1 cos theta, dan yang merah yaitu F2, yaitu sebesar 6 Newton. Keduanya letaknya ada di sumbu X positif, maka F1 cos theta-nya positif dan F2-nya juga positif. Maka rumusnya adalah sigma Fx sama dengan F1 cos theta ditambah dengan F2. Kenapa ada sigma? Sigma itu menjelaskan penjumlahan, artinya vektornya lebih dari 1, makanya F1 cos theta ditambah dengan F2. Dua-duanya positif karena semuanya berada di sumbu X positif. Sekarang tinggal kita masukin. Sigma Fx sama dengan 10 dikali cos 53 derajat ditambah 6. Sigma Fx sama dengan 10 dikali cos 53 derajat adalah 0,6 ditambah 6. Sigma Fx sama dengan 10 kali 0,6 adalah 6 ditambah 6, sehingga sigma Fx sama dengan 12 Newton. Sekarang setelah kita lihat bagian sumbu X-nya, sekarang kita fokus di sumbu yang Y. Tuh ya, sekarang X-nya jangan dilihat, sekarang yang Y. Artinya kita perhatikan vektor-vektor yang arahnya di Y, atau arahnya tegak, gitu ya. Yang tegak itu ada yang oranye ini, dan ada yang ke bawah. Yang pertama itu ada F1 sin theta, arahnya ke atas, berarti arahnya di Y positif atau bernilai positif. Sedangkan yang F3 dia arahnya ke bawah, di sumbu Y negatif, berarti yang F3 dia bernilai negatif. Sehingga kita bisa menuliskan sigma Fy sama dengan F1 sin theta dikurang F3. Kenapa dikurang? Karena tadi F3-nya bernilai negatif, arahnya ke bawah. Sekarang tinggal kita masukin angkanya, sigma Fy sama dengan 10 dikali sin 53 derajat dikurang 3. Maka sigma Fy sama dengan 10 dikali 0,8 dikurang 3. Sigma Fy sama dengan 10 dikali 0,8 adalah 8 dikurang 3. Sehingga sigma Fy sama dengan 8 dikurang 3 adalah 5 Newton. Kita sekarang sudah punya sigma Fx sama dengan 12 Newton dan sigma Fy-nya adalah 5 Newton. Sekarang untuk mencari nilai resultannya, rumusnya adalah R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Sekarang kita sudah punya nilai Fx-nya dan kita sudah punya nilai Fy-nya. Maka R sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka R sama dengan akar 144 ditambah 25. Maka R sama dengan akar 169 dan R sama dengan akar dari 169 adalah 13 Newton. Maka resultannya pada ketiga vektor tersebut yaitu 13 Newton.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk vektor bagian 2 tentang pengoperasian vektor, yaitu penjumlahan atau resultan vektor, telah selesai sampai sini. Semoga kalian paham untuk materi yang ini, dan kita akan lanjutkan pengoperasian vektor lainnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.